kesempatan kepada Ibu Amelia Anggraini dari fraksi Partai Nasdem. Bu Amelia, silakan. Dan untuk siap-siap Bapak TB Hasanuddin. Silakan, Bu. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Bapak Menteri Luar Negeri dan Bapak-Bapak Wakil Menteri beserta jajaran Kemenlu yang saya hormati. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan tadi, sangat komprehensif, dan dari apa yang telah disampaikan saya ingin menyoroti beberapa hal dan pandangan terkait kebijakan luar negeri Indonesia, utamanya menyikapi paparan Pak Menteri dalam menghadapi dinamika global yang semakin tinggi dan kompleks. Dalam konteks eskalasi atau ketegangan global tadi, kami merasa sangat penting, Pak, untuk memperjelas posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di tengah gejolak persaingan antar kekuatan dunia. Selain itu juga kita perlu memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil pemerintah tidak kontraproduktif dengan semangat dan tujuan bangsa. Terkait geopolitik global ini, Pak, hari-hari ini berbagai peristiwa terkait dengan rivalitas antara blok-blok kekuatan besar, mulai dari persoalan Ukraina, kemudian Timur Tengah, konflik di Palestina dan negara-negara Timur Tengah lainnya, Laut Cina Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan lain sebagainya. Terakhir dengan terpilihnya kembali Presiden Trump, kita sudah membayangkan bagaimana ke depan ini tensi geopolitik global akan semakin meningkat. Nah, semua ini berkontribusi menciptakan ketidakpastian di berbagai kawasan. Dalam konteks ini, Pak Menteri, kita harus mampu memetakan langkah strategis yang tepat, karena jika tidak dikelola dengan hati-hati, ini bisa meruntuhkan fondasi hubungan internasional. Sebagaimana yang kita ketahui, prinsip yang telah lama kita pegang sesuai dengan konstitusi kita adalah free and active, bebas aktif. Sudah pasti semakin tidak mudah untuk di-exercise, Pak. Di sisi lain, tentu kita ingin, sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan, menegakkan prinsip bebas aktif ini, non-blok, non-alliance, tapi negara-negara atau kekuatan besar yang menjadi parties to the conflict atau persaingan sengit, pasti tidak semudah itu menerima kehadiran kita. Jadi Pak Menteri, kita bisa melihat bagaimana bervariasinya respon dari negara-negara yang baru saja dikunjungi oleh Bapak Presiden Prabowo. Mereka juga pasti akan mengidentifikasi to whom do we belong or which side do we belong to. Nah, kebijakan luar negeri Indonesia ini harus menanggapi tantangan ini dengan penuh kewaspadaan. Jadi ruang untuk ambiguitasnya semakin menyempit. Setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan sikap tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional, tanpa terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan global yang terjadi saat ini. Berangkat dari kondisi ini, Pak, beberapa insight yang akan saya sampaikan. Pertama adalah terkait BRIC. Kami terlebih dahulu mengapresiasi upaya Indonesia untuk memperkuat posisi internasional melalui keikutsertaan kerjasama ekonomi dalam berbagai forum multilateral, termasuk BRIC ini. Namun keterlibatan kita dalam forum ini terkesan sebagai pengikut saja, Pak, bukan penentu dari arah forum ini. Sehingga jika kita tidak hati-hati, bukannya kita mendapat manfaat, tapi malah sebaliknya, kita hanya bagian dari kepentingan negara lain. Dan dalam forum BRICS, kepala negara kita diwakilkan oleh utusan khusus. Ini semua akan ditangkap oleh berbagai pihak, seberapa seriusnya kita ingin menjadi bagian dari forum ini. Sementara mereka yang berseberangan dengan blok ini tentu sudah mengidentifikasi posisi politik kita dalam konteks internasional. Maka Pak Menteri, dalam kesempatan ini kami perlu penjelasan yang lebih mendalam mengenai apa sebenarnya pendapat atau analisa Bapak dampak jangka panjang dari keikutsertaan Indonesia dalam BRIC ini, di mana dan seperti apa sebenarnya posisi strategis Indonesia dalam forum ini, mengingat bahwa beberapa anggota BRIC merupakan negara-negara dengan kepentingan yang sangat berbeda dengan Indonesia. Ya, kami khawatir, Pak, jika kita terjebak dalam aliansi atau blok yang bisa mempengaruhi posisi kita di internasional.
Nah, itu terkait break. Yang kedua adalah terkait isu Laut Cina Selatan. Isu LCS ini adalah salah satu titik yang paling sensitif dalam hubungan Indonesia khususnya dengan negara-negara ASEAN, ya, dan kekuatan besar seperti Cina. Kami mencatat Pak adanya kebingungan di publik mengenai posisi Indonesia terkait klaim teritorial Cina yang merugikan negara-negara ASEAN, termasuk kita Indonesia. Apalagi beberapa waktu lalu pernyataan bersama antara Indonesia dan Cina dianggap ambigu Pak dari posisi Indonesia terkait Laut Cina Selatan ini, gitu. Ada dugaan yang mengacu pada pernyataan bersama bahwa Indonesia telah mengubah sikap dengan mengakui klaim Cina. Padahal Kementerian Luar Negeri sudah mengklarifikasi dan membuat pernyataan bahwa tidak ada pengakuan tersebut, namun pernyataan itu menimbulkan kegelisahan kegelisahan di kawasan. Kami menilai situasi ini Pak Menteri perlu segera ditangani, jangan sampai kita dalam hal ini Indonesia mampu memetakan rivalitas Cina dan Amerika, tetapi kita gagal menjaga hubungan yang harmonis dengan beberapa negara di tetangga atau kawasan. Dan dalam forum ini kami juga minta Pak Menteri untuk memberikan penjelasan terkait pernyataan bersama antara Indonesia dan Cina. Kami berharap tidak ada perjanjian dalam perjanjian yang tidak transparan. Prinsip kemandirian harus tetap kita jaga agar tidak ada pihak asing yang kemudian mengambil kendali untuk urusan kita sendiri. Nah, itu terkait Laut Cina Selatan. Dan ketiga adalah terkait investasi dan bantuan Cina, Pak. Beberapa investasi besar dan bantuan luar negeri khususnya dari Cina sudah kita terima ya Pak ya dalam beberapa tahun terakhir ini dan cukup banyak. Namun kami perlu memastikan bahwa bantuan tersebut tidak menjerat Indonesia dalam ketergantungan jangka panjang yang berpotensi merugikan kedaulatan negara, Pak. Nah, dalam konteks FDI yang didapat dari hasil lawatan Bapak Presiden Prabowo, kami juga ingin minta penjelasan dari Pak Menteri mengenai investasi besar yang disebut mencapai angka triliunan rupiah tersebut, mana yang murni merupakan investasi asing langsung dan mana yang dikategorikan sebagai bantuan atau hutang. Prinsip kehati-hatian Pak Menteri perlu diterapkan agar tidak ada resiko fatal yang bisa mengancam masa depan Indonesia dari debt trap. Terakhir Pak Menteri terkait pasca kemenangan Presiden Trump dan hubungan Indonesia dan Amerika, ada beberapa pendapat analisis atau pakar internasional yang menunjukkan perbedaan pandangan antara kebijakan Trump dan kebijakan Biden sebelumnya. Jadi untuk Indonesia, terutama terkait dengan isu perubahan iklim, kemudian energi, hak asasi manusia, tenaga kerja, dan kemudian juga foreign policy serta keamanan nasional. Nah, program kebijakan apa yang Kemenlu dorong agar Amerika Serikat ini tidak hanya melihat Indonesia menjalankan realisme dalam keamanan nasional dan nasionalisme pragmatis dalam diplomasi, tetapi juga mengakui Indonesia ini sebagai negara besar di ASEAN. Dan terakhir Pak, sebelum saya tutup, dukungan anggaran tentu akan kami dukung Pak Menteri, mengingat banyak sekali masukan-masukan dari lokal staff selama ini yang saya dengar terkait dengan kesejahteraan mereka Pak yang masih rendah. Demikian pimpinan yang dapat saya sampaikan, mohon penjelasannya. Terima kasih.